Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi dan kita masih membicarakan bagaimana buah manis makan bergizi gratis. Mas Bima, kalau tadi Pak Budi mengatakan kerjakan, evaluasi, perbaiki. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa rantai bisnis yang baru dibuat ini itu benar-benar sustainable. Jangan sampai kemudian, tadi Pak Sutrisno saya ingat betul, jangan sampai kemudian pengusaha yang menyediakan makanan ini buntung juga begitu. Bagaimana Mas Bima? Ya, jadi tantangan nomor satu itu sebenarnya selain operasional, selain logistik itu adalah fiskal. Oke. Jadi APBN. Anggaran. Ya. Karena kita buat dua skenario nih kalau hitung-hitungan itu. Kalau skenarionya dia mengambil misalnya dari pos belanja pendidikan, ya, itu dampak MBG-nya tidak akan terlalu besar. Jadi output ekonominya naik, tapi naiknya sekitar 7 triliun rupiah untuk 1 tahun. Serapan tenaga kerja ada, tapi serapan tenaga kerjanya 200 ribuan. Sebaliknya, kalau ada kreativitas, dia bisa mencari pendanaan, MBG-nya jalan, defisit fiskalnya di bawah 3%, itu kalau bisa diatur seperti itu akan ada 1 juta lebih serapan tenaga kerjanya dan 100 triliun. Ya, jadi bukan hanya 0,8% pertumbuhan ekonomi, bisa lebih besar lagi efek bergandanya. Itu dengan anggaran berapa persen dasarnya? Itu dengan anggaran 71 triliun tetap. Oh, oke. Oke. Tetapi yang jadi problem adalah ini mengambil dari mana fiskalnya. Jadi itu satu. Jadi ruang fiskalnya harus tersedia dulu. Apalagi yang terbaru kan ini Pak Zulhas 200 triliun katanya ada request ya. Itu mintanya besar sekali. Yang berikutnya lagi baru kita bicara berlanjut ini secara teknis operasional. Ini kan harus dipastikan begini. Satu, bahan baku MBG tidak merebut konsumsi rumah tangga yang existing. Jangan sampai rumah tangga jadi lebih mahal belanjanya. Ya. Yang kedua, memang di beberapa negara itu intervensi itu ada 3. Intervensi individual. Jadi yang disasar oleh makan bergizi ini adalah memang yang gizinya buruk. Ya. Jadi ada satu sekolah, tapi yang dapat itu siswanya hanya yang dari keluarga miskin. Dari yang miskin saja? Yang siswa kaya itu nggak perlu. Yang kedua itu adalah berdasarkan pada geographic location. Jadi geografis. Misalnya, uji coba dan kemarin tanggal 6 ini kita harapkan masifnya justru di Indonesia bagian timur. Termasuk juga di baratnya ada Aceh misalnya. Di daerah-daerah yang masuk kelompok 3T. Terluar ya? Ya, Papua. Salah satunya. Karena sebenarnya disitulah yang intervensi gizi, meningkatkan gizi itu dilakukan. Nah, yang ketiga ini adalah campuran. Ya, campuran ini banyak contohnya, misalkan di Jepang. Di Jepang itu mau kaya, mau miskin, itu penyerahannya adalah pada sekolahnya. Dan kenapa begitu? Ternyata ada nilai lebih. Jadi MBG ini saya tambahkan lagi, tadi ada 4 kata Pak Budi Ari ya, targetnya. Satu lagi itu adalah mengajarkan kemandirian anak sekolah. Di Finlandia, di Jepang, itu kenapa sekolah yang mengatur makan bergizi gratisnya, yang nanam sayuran itu siswanya. Gurunya mengajari dan kemudian siswa juga menyiapkan sendiri MBG-nya. Bahkan sebagian ikut memasak. Lebih luas dan lebih dalam lagi. Lebih luas lagi maknanya ya. Oke, Kang Ujang bagaimana kira-kira apakah yang disampaikan Mas Bima ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah atau seperti apa? Ya, kami tentu menerima masukan ya dari semua stakeholder. Dan ujian pertama bagi kami adalah apa yang menjadi catatan dan riset dari Selios yang begitu tajam ya mengkritisi hasil risetnya tentang MBG itu. Tetapi memang kalau kita baca dari hasil riset itu, temuannya menarik. Banyak hal yang positif juga dari riset itu. Artinya bahwa di situ akan ada penyerapan tenaga kerja, antisipasi agar tidak ada korupsi, itu juga menjadi temuan. Nah, menurut hemat kami, apa yang disampaikan oleh Bang Bima ini menjadi catatan juga ke depan, menjadi bagian yang perlu kami evaluasi, kita diskusi. Tetapi pada prinsipnya kami sudah punya SOP, ya kan, sudah punya planning terkait dengan rencana besar ini hingga 5 tahun ke depan, sehingga tahapan-tahapan MBG itu betul-betul bisa direalisasikan dengan baik. Ya, Pak Presiden selalu perhatian mengatakan pemerintahannya tidak akan korupsi, kami akan bersih. Ya, artinya dalam konteks ini ya kita jaga-jaga bahwa apa yang ada di MBG ini jangan dikorupsi. Ini udah concern Pak Presiden. Jadi ya tadi jangan sampai ada yang menyunat anggaran-anggaran itu. Pasti. Itu kalau dalam, memang mungkin terlalu dini ya, tapi kita ingin tahu dalam 2 hari ya dari kemarin sampai sekarang, apa hal yang paling harus diperbaiki atau diantisipasi
evaluasi MBG ini, Kang? Kalau kami kemarin masukkan ya, ada soal jam aja. Jam misalkan yang tadinya jam makannya jam 7, tahu-tahu jam 8. Ini kan hal-hal teknis saja. Tapi secara umum ya ini berjalan dengan baik. Itu juga kan masukan dari publik juga seperti itu. Tapi saya katakan tadi apa yang kami lakukan di lapangan, tadi Pak Budi Ari juga berkunjung langsung ke lokasi gitu ya, para menteri, wakil menteri juga hadir gitu. Itu menyaksikan bagaimana kesuksesan di hari pertama itu. Bahkan tadi juga ada menteri berkunjung juga di hari yang kedua. Oleh karena itu kami pastikan kami akan mengawal program ini bersama seluruh komponen bangsa dan kami minta doa restu agar betul-betul program prioritas ini adalah berjalan dengan baik. Itu yang ingin kita sampaikan kepada publik. Jadinya kalau ada bolong-bolong, kekurangan gitu, ada minus, itu hal yang wajar. Tadi kalau kita bandingkan misalkan dengan negara lain, di negara lain begitu uji coba, begitu awal-awal MBG itu sudah ada yang keracunan. Kita tidak ada, alhamdulillah. Ini menjadi sebuah kesyukuran, kesyukuran dari Tuhan yang Maha Kuasa begitu. Baik, Pak Syarif, kalau bicara UMKM yang menyediakan makanan ini, itu kan juga bicara soal kecukupan modalnya, kekuatannya untuk kemudian bahasa sederhananya nalangin dulu lah. Lalu kemudian kan nanti ada reimburse begitu ya, pembayaran dari pemerintah. Menurut pengalaman Anda, seberapa mampu UMKM kita untuk mengerjakan MBG ini? Katakanlah dalam 6 bulan atau 1 tahun ini, Pak? Ya, tergantung skala prioritas daripada pekerjaan yang dijalankan pakai. Nah, satu, yang kedua, saya ingin mengingatkan juga bahwa yang penting kontinuitas daripada pendanaan mereka itu betul-betul dapat dijamin. Artinya dalam arti ini payment, ya, term of payment-nya juga betul-betul harus diperhatikan. Dan tadi lagi saya katakan, jangan tertunggak maksudnya, Pak? Iya, tadi saya sudah sering mengatakan, kalau kita berurusan dengan UMKM dan koperasi skala kecil, maka keberpihakan itu harus menjadi prioritas. Jadi semua faktor-faktor yang kira-kira menghambat usaha mereka itu harus betul-betul diantisipasi dan difasilitasi oleh pemerintah. Seperti apa, Pak? Misalnya yang paling terlihat sekarang ya, bisa jadi bahaya. Pertama, ini kan tidak boleh ada disparitas perbedaan koperasi yang kecil atau yang besar. Kita usahakan agar koperasi yang tidak mampu atau koperasi yang betul-betul transparan. Dan untuk pendanaannya kita bisa dorong dari dana pinjaman dari LPDB misalkan, dari lembaga pemerintah sudah dibentuk, yang secara khusus dipersiapkan untuk para pelaku usaha UMKM. Yang kedua, tadi saya katakan term of payment-nya juga harus betul-betul dijamin. Nah, saya menganggap, saya punya asumsi itu sudah disiapkan oleh pemerintah semua. Tapi terlepas daripada itu, Pak Leonard, program ini sebenarnya sangat bagus. Dan yang paling penting, yang paling utama, programnya ini untuk jangka panjang. Artinya dalam Indonesia, kalau program ini sukses, maka Indonesia sudah bisa berbicara dan mengaktualisasikan diri pada Indonesia Emas tahun 2045. Ini investasi besar untuk investasi 2045 besar. itu Ini yang menurut saya ini yang paling penting. Dengan demikian, anak-anak didik kita yang sekarang di SD, SMP, SMA, itu sudah berkualitas semua, sudah dipersiapkan. Ya tentu di perjalanan ada sekian persentase yang gagal dan sebagainya. Tetapi pemerintah sudah mempersiapkan. Dan ini modal besar bagi kita bangsa Indonesia untuk menghadapi 2045. Indonesia Sehingga Emas. Persaingan dari sisi ekonomi, ini sumber daya manusia Indonesia itu betul-betul sudah mampu berbicara. Dan sudah bisa memberikan suatu nilai tambah. Produktivitas sumber daya Indonesia untuk menghadapi persaingan global. Nah, ini saya pikir langkah yang paling strategis. Dan pasti dapat dipastikan kalau ini berjalan, dapat dipastikan pasti ekonomi akan tumbuh. Dan saya juga menganggap ini bisa menjadi kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh pemerintah.
Jadi saya yakin dan percaya ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Baik. Bahwa ada sesuatu yang Harus belum diperbaiki. lengkap, ya tentu itu proses. Panjang jalan ya. Sepanjang ini Iya. kita masih memiliki waktu Baik. untuk melakukan proses bagaimana mengevaluasi Oke. implementasi daripada Iya. makan bergizi gratis ini. Pak Menteri, Ya. Pak Menteri Budi, kalau mendengar tadi yang disampaikan Pak Syarif, bagaimana kemudian treatment bagi koperasi, Pak, yang ikut terlibat di dalam program makan bergizi gratis ini, bagaimana Kementerian Anda memastikan yang pertama kelayakan koperasinya, lalu yang kedua keberlangsungan atau kekuatan koperasi untuk terus melanjutkan program MBG ini, Pak Budi? Begini, Mas Leo, MBG ini adalah proyek gotong royong nasional untuk menyediakan pemenuhan nutrisi generasi masa depan. Jadi manusia Indonesia unggul, SDM unggul di tahun 2045. Dan gotong royong ini melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan petani di desa-desa yang pasti berpotensi besar memperbaiki ekonomi keluarga di pedesaan. Ratusan ribu tenaga kerja terserap dalam dapur-dapur, terus juga keluarga petani bisa makin produktif untuk menanam dengan semangat karena akan dibeli dengan harga yang baik oleh pemerintah, dan juga keluarga di Indonesia juga menikmati ini semua karena anggaran atau kasih biaya keuangannya bisa digunakan untuk keperluan yang lain gitu loh. Jadi semua unsur secara sosial ekonomi program ini memang sangat strategis dan menjangkau kepentingan masyarakat secara luas, termasuk juga kepentingan bangsa ini untuk menghadirkan, mewujudkan SDM unggul 2045. Begitu, Mas. Baik.